19 di bulan Ramadan dan bertepatan tanggal 19 bulan Ramadan adalah diadakan acara khatmul Quran di Masjid Riyadh di kota Seoul, kota Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika itu beliau menyampaikan nasihatnya, wa qala radhiyallahu anhu, idza hadartum majalis dzikr uhdhuruha bi qulub wa'iyah wa adhan sami'ah. Apabila kalian menghadiri majlis zikir, maka hadirilah dengan hati yang penuh perhatian dan telinga-telinga hendaknya mendengarkan nasihat yang disampaikan di majlis tersebut. Syu majalis zikir illa dhiyafah minal haqqi jalla wa ala. Sungguhnya majlis zikir tidak lain dan tidak bukan adalah jamuan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzakaral mudzakir wa wa'adhal wa'id wa nasahan nasih. Di situ ada orang yang mengingatkan, ada orang yang memberi nasihat, ada orang yang memberi petunjuk. Faman wajada tadhkira sabilan ila qalbihi ya bakhtuh wa ya sa'adatuh. Barang siapa yang mendengarkan nasihat, mendengarkan peringatan, mendengarkan teguran, setelah itu dia resapi teguran tersebut, dia resapi nasihat tersebut dalam hati dia, dan dia berubah dan dia sadar, maka alangkah beruntungnya dia. Akan tetapi barang siapa yang mendengarkan nasihat, akan tetapi hatinya tidak tergugah atas nasihat tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dia daripada jeleknya hijab. Karena ketika seseorang mendengarkan nasihat, ketika seseorang mendengarkan petunjuk dari seorang ustaz atau seorang ulama, seorang guru, akan tetapi dia tidak tergugah hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghijab hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hijab dari hatinya tersebut. Ya kam sami'na min mawa'id wa ya kam sami'na min nasaih wa yakfina kitabullah wa sunnat nabiyyih. Berapa banyak nasihat yang kita sudah dengarkan, berapa banyak peringatan-peringatan ataupun petunjuk-petunjuk yang kita sudah dengarkan. Cukup nasihat bagi kita yaitu Quran dan sunnah dan hadisnya Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadisnya Rasulullah cukup buat kita sebagai nasihat. Setelah itu beliau menyampaikan sebuah bait syair, yakfil labiba kitabullahi mau'izatan kama ata fi hadits sayyidil hasani. Cukup bagi orang yang berakal. Apa yang cukup bagi dia? Kitabullahi mau'izatan, Al-Qur'annya Allah sebagai nasihat bagi dia. Kama ada fi hadits sayyidil hasani, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakal, orang yang mempunyai pikiran yang sehat, pikiran yang suci, maka Al-Quran bagi dia cukup sebagai sesuatu yang bisa menasihati dia. Setelah itu beliau mengatakan hikmah ilahi, hikmah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu makhluk pun di muka bumi ini kecuali mempunyai korelasi, mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau itu orang yang bahagia, mau itu orang yang celaka, mau itu orang yang dekat sama Allah atau orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat, orang yang berbuat maksiat, orang yang alim ataupun orang yang jahil, orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah atau orang yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua mempunyai keterkaitan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah golongan yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan dengan perlakuan yang adil. Ada sebuah golongan yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan mereka dengan perlakuan yang Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi anugerah, dairatul fadl. Sebagaimana yang kita sudah sempat singgung di pertemuan sebelumnya, ada dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan mereka dengan perlakuan yang berbeda. Ada dairatul adl, ada dairatul fadl. Ada golongan yang diperlakukan oleh Allah dengan kelakuan Allah yang adil. Begitu juga ada Allah Subhanahu wa taala memperlakukan suatu golongan dengan memperlakukan mereka dengan memberi anugerah
anugerah kepada mereka. Dan itu semua mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita nanti di hari kiamat digolongkan daripada orang-orang yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerahnya yang murni, dengan kedermawanannya Allah, dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas, tidak terbatas oleh waktu dan kapanpun. Semoga kita mendapatkan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan digolongkan daripada golongan yang diperlakukan oleh Allah dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketahuilah, pelajarilah, renungilah hak Tuhan ini, hak sebuah zat, hak Tuhan. I'rifu haqqa hadzal rabbil karim. Ketahuilah hak Tuhan yang Maha Dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam lillah 'alaina min ni'am. Berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Nikmat-nikmat yang kita tidak berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Mulai daripada nikmatul ijab, nikmat kita diadakan di dalam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu nikmatul imdad, kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa bil irsyad, kita diberi petunjuk untuk memeluk agama Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang terbesar dan qawwam biqimah, tidak bisa dihargai oleh suatu harga apapun, yaitu nikmatul Islam, nikmat memeluk agama Islam. Dan kita tidak bisa menunaikan syukur nikmat ini walaupun 1/10% daripada nikmat yang sangat besar ini. Nikmatul Islam a'la ni'mah halal bisah. Nikmat Islam adalah nikmat yang sangat agung. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Nabi Muhammad SAW, asyraf makhluk khalaqahu Allah ala wajhil ardh. Makhluk yang paling mulia, yang paling luhur, yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi. Mahad balagh martabatuh la nabi mursal wasal maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencapai magamnya Nabi Muhammad SAW. Wala malak mugarrab wasal maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun tidak pernah bisa mencapai derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan sampai kalian lewatkan kebaikan ini, nikmat yang sangat besar ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Jangan sampai kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber kebaikan yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. In baghaitu mahabbatallah, mahabbat rasulih sallallahu alaihi wasallam, wad-dukhul fi syafa'atihi, wan-nuzul ma'ahu fi darajatihi, usluku sabila wanhaju nahjah. Apabila kalian ingin mendapatkan kecintaan Allah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaatnya Rasulullah, bersama satu derajat dengan Rasulullah nanti di akhirat, apa syaratnya? Usluku sabila, jalan di atas jalannya Rasulullah. Wanhaju nahjah, mempunyai metode tata cara sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap aspek kehidupan kita. Wa syu'a'alakum kullaha ma'ruḍah 'ala Allah. Perhatikan, semua amal kalian akan disodorkan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, dan katakan, wahai Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian amal perbuatan, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh, maka amal kalian akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Idza tala Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala 'amalika al-'asi wa syaf gabayhak yatagaddar qalbuhu minnak. Seandainya apabila kekasihmu, kekasih kalian
dan melihat kejelekan-kejelekanmu yang telah engkau berbuat di dunia, pasti hatinya akan hancur karena sedih melihat amal-amal tersebut. Ma yastahil qalb Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakaddar minnana wa huwa atana bid-dinil qawim. Tidak berhak hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hancur, menjadi sedih karena kita, sedangkan beliau mengajari kita, menuntun kita dengan agama Islam, agama yang lurus. Wa hadana lis-siratal mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah kepada kita untuk jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa ahlul i'rab wal mukhalafah ma jabu li anfusihim khair. Faman khalafa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa illa salak tariq ghair tariqih wa illa intahaj nahj ghair nahjih ya wailah fa bataga'a akibatuhu illa al-jahim. Orang yang berpaling daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanggar perintah-perintah Rasulullah, mereka tidak ada di dalam diri mereka kebaikan sedikit pun. Barang siapa yang melanggar perintah Rasulullah, barang siapa yang berjalan di jalan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di luar metode Rasulullah, di luar tata cara Rasulullah, maka sungguh celaka. Karena itu kalau misalkan ada sebuah akal yang berpikir ataupun sebuah hati yang termenung, hendaknya irji'u ilallah. Kalau masih di sana ada akal yang mau berpikir, hati yang mau termenung, ingat, kembali kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermaksiat hendaknya bertaubat daripada maksiatnya. Orang yang berdosa hendaknya meminta ampun dari dosanya. Orang yang teledor memperbaiki keteledorannya. Karena itu berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menutup hati seseorang. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijab tersebut. Iqbalu 'ala Allah bi qulub munibah khashi'ah taibah. Bertawajjuhlah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh khusyuk, dengan hati yang penuh dengan taubat. Wa khlisu fil a'mal, ikhlaslah kalian dalam beramal. Wa qaddimu za yaumil ma'ad, persiapkan, sodorkan bekal kalian nanti untuk hari kiamat. Jangan sampai kalian tertipu atas sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Seandainya ada seorang manusia mengatakan yaqul insan rabbi ma'agabada, Tuhanku tidak menyiksaku, Tuhanku tidak mengadabku, Tuhanku tidak memberi ujian kepadaku di dunia ini, itu semua tidak lain dan tidak bukan karena diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ulur-ulur adab tersebut, sesungguhnya adabku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.